Hai, ketemu lagi. Kita masih bahas seputar profil. Dan di video kali ini kita mau bahas profil. Profil 25. Nah, apa itu profil 25? Profil 25 itu adalah 2-nya hermit, Hmm. 5-nya heretik. Nah, Ya. oke, silakan Bu. Jadi hermit itu kan pertapa ya, gitu. Jadi seperti yang pernah kita bahas di profil 24 Iya. gitu ya, ada 62 juga. Jadi pernah muncul ya 2 ini. Jadi hermit itu pertapa memang adalah profil yang dia memproses segala sesuatunya itu lebih di dalam dirinya, gitu ya, namanya juga pertapa gitu. Jadi ada apa-apa, pokoknya lebih banyak proses internal, gitu ya, dalam dia belajar, memproses informasi dan lain-lain itu lebih banyak secara internal. Oke. Tapi menariknya di 25 ini, 2-nya adalah hermit, pertapa, di mana dia memproses semuanya secara internal, tapi secara unconscious sebetulnya dia juga tahu bahwa dia adalah heretik yang selalu akan dipanggil orang. Oke. Nah, kalau yang 24 dulu, 4-nya itu kan untuk lingkungan kecil ya. Dia akan dipanggil untuk lingkungan kecil. Tapi kalau untuk 25 ini dia akan dipanggil ya untuk lingkungan yang lebih besar lah gitu. Karena memang dia 5 ini memang adalah peran untuk jenderal gitu ya, untuk memberikan solusi, bisa diandalkan kan itu ya profil 5. Sehingga 25 ini di satu sisi dia adalah hermit, dan sebagai hermit itu biasanya orangnya dia punya gift yang natural. Saking naturalnya dia sendiri sampai sulit mengenali bahwa itu tuh something gitu, bahwa itu tuh sesuatu yang bernilai atau berharga gitu kan, sampai nanti orang lain yang manggil dia gitu, menyadarkan bahwa oh, gift-nya itu tuh sesuatu yang dibutuhkan ternyata untuk menyelesaikan masalah orang gitu ya, untuk memberi solusi gitu. Nah, jadi intinya 25 ini kalau secara umum mungkin ya orangnya adalah orang yang pemalu gitu. Orang yang mungkin tidak mudah didekati pada awalnya. Iya. Karena dia punya sisi pertapa batasan, itu ya. punya pembatas untuk dirinya gitu. Sehingga orang kalau mau masuk ke si 25 ini biasanya dia perlu tahu gimana caranya meruntuhkan pembatasnya itu, sehingga akhirnya dia bisa masuk dan si 2-nya ini mau membuka diri gitu. Oke. Ya, jadi memang dikenalnya seperti secara luar terlihatnya itu pemalu, pendiam, dan juga agak tidak mudah didekati oleh orang gitu. Tapi sebetulnya begitu dia sudah bisa mengenali, oh ini panggilan yang tepat untuk saya, dia akan bisa keluar gitu. Dia akan bisa keluar dan akhirnya bisa menampilkan sisi heretiknya yang sebetulnya dia itu adalah leader, dia itu adalah pembawa solusi, dia itu adalah orang yang bisa diandalkan gitu. Jadi dia sebetulnya orang 25 ini perlu tahu ketika ada panggilan yang tepat gitu. Jadi kapan dia memang perlu berdiam di dalam, kapan saatnya ya dia memang perlu keluar karena dia akan selalu dibutuhkan gitu. Tinggal dianya kapan memutuskan untuk oke, ini tempatnya, ini saatnya saya bisa keluar dan memberikan sesuatu dari diri saya yang orang lain butuhkan gitu. Oke. Ini menarik ya, gitu ya. Nah, sebetulnya nih nanya ya, sebetulnya apa tantangannya orang-orang profil 25 ini? Ya, orang-orang profil 25 ini tantangannya adalah tadi ya, karena dari luar dia itu terlihat pemalu, penarik diri gitu dan ya. menarik diri, sehingga ada batasan-batasan, sehingga sebetulnya dia perlu menyadari efeknya ini loh
terhadap orang lain gitu. Hmm. Sehingga ketika mungkin dia menyadari bahwa kok kayaknya orang lain nggak mudah ya masuk ke saya, itu sebetulnya bukan karena orang lain yang nggak mau gitu, tapi karena sebetulnya disadari dia memang punya aura gitu ya, Ya, punya hawa yang memang menutup diri gitu ya. terlihat menarik diri gitu. Sehingga ketika ini disadari, ini bukan sesuatu kekurangan gitu kan, tapi sebetulnya ini lebih ke pilihannya dia, bahwa dia bisa secara sehat menentukan memang kapan dia mau masuk, kapan dia mau menyediakan dirinya untuk orang gitu. Dan itu fine aja gitu, karena memang nggak semua, karena setiap orang memang diciptakan berbeda-beda gitu kan. Yang penting 25 ini dia tahu gitu, dia tahu kapan dia mau tinggal di dalam, tapi kapan saatnya yang tadi ya, kapan saatnya dia mau menyediakan dirinya, dia terpanggil keluar ya. Karena dia juga perlu sadar bahwa dia punya sesuatu yang dicari orang. Iya. Kenaturalannya dia terhadap bidang apapun itu gitu ya, terhadap sesuatu yang dia bisa gitu ya. Nah, ini juga mungkin yang perlu dia sadari ya, karena mungkin ya tadi karena saking naturalnya dia nggak sadar bahwa itu something gitu ya. Sehingga seringkali merasa apa yang dia punya nih bukan gitu apa-apa aja. gitu doang gitu kan. Padahal sebetulnya ada hal-hal dalam dirinya tuh yang dicari orang, dibutuhkan orang, dan ya dia perlu berbagi karena ya itulah untuk itulah dia diciptakan seperti itu gitu kan. Untuk berbagi keluar, untuk menyediakan apa yang orang dia bisa butuhkan beri, ya. gitu. Orang lain butuhkan. Nah, untuk itu sebetulnya profil itu cuma salah satu bagian dari human design. Memang perlu digabungin lagi dengan hal-hal yang lain ya. Kapan dia keluar gitu ya, digabungin dengan inner authority-nya, dengan strateginya gitu ya. Itu akan lebih ngeflow ya buat dianya. Nah, untuk itu buat teman-teman yang mungkin belum punya ya gambaran human design secara lengkap, mungkin bisa klik link di deskripsi gitu ya. Karena dengan mengetahui human design secara lengkap itu tadi kita bisa mengetahuinya secara holistik, secara menyeluruh. Dan juga kalau yang tadi ya saking naturalnya seringkali dia nggak menyadari. Dua ini kan bingung, saya ini hebatnya apa gitu. Nah, dengan tahu gate-gate-nya, juga channel-nya gitu ya, itu juga bisa memberikan petunjuk gitu, sehingga profil 25 ini bisa dapat clue, oh ternyata saya tuh punya ini. Itu yang untuk mengkonfirmasi sih gitu, karena seringkali mungkin dia udah merasa tapi nggak pede, apa iya ini itu something gitu kan, apa iya ini sesuatu gitu. Nah, dengan tahu lebih detail ya, spesifik dari channel dan gate-nya, itu bisa mengkonfirmasi gitu bahwa oh ya ini something yang saya punya gitu. Untuk itu silakan teman-teman klik aja link di bawah video ini di deskripsi gitu ya. Dan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh juga, ada e-booknya gitu ya, buat teman-teman yang mau cek human design juga ada di bawah di link deskripsinya. Dan kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang ya di komunitas lompatan hidup, atau bisa ngobrol pribadi bareng Rusi gitu ya. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye, thank you. See you.